Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan kembali ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis cerita sejarah ya. Jadi yang kemarin kamu sudah mempelajari tentang nilai-nilai dari teks kebahasaan. Nah, sekarang kita menulis cerita sejarah pribadi atau boleh dikatakan rekon pribadi ya. Nah, menulis cerita sejarah pribadi ini bisa ceritanya kamu ambilkan dari cerita kamu sendiri, berarti kamu tulis sendiri, berarti kalian adalah sebagai tokoh utama dan pelaku utama ya. Kemudian yang harus kamu lakukan diantara adalah kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologi. Jadi kejadian urutan waktunya itu ya. Dan kedua, sekelompok kata ataupun peristiwa ya. Nah, ini perlu ada penentuan fakta kausal ya, atau bentuk penyebab atau sebab akibatnya ya. Kemudian berikutnya adalah jika uraian itu berupa deskriptif, naratif, maka perlu ada proses ya, serialisasi. Itu perlu, yaitu apa? Mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Nah ya. Nah, kemudian yang keempat, itu dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara bersamaan perlu dituturkan secara terpisah. Nah ya, jadi apa itu hampir sama dengan bentuk episode itu ya, seperti novel Tegak Lurus dengan Langit oleh Iwan Simatupang. Itu dalam satu cerita tapi dalam beberapa kejadian itu diberepisode gitu ya. Kemudian yang kelima, apabila satu peristiwa sangat kompleks terjadi atas banyak kejadian kecil, maka perlu dikoreksi mana yang perlu disoroti karena dipandang penting. Kalau yang tidak penting berarti itu jangan diinginkan ya. Terus yang keenam ini unit waktu dan urutan ruang dapat dibagi atas subunit tanpa menghilangkan kaitannya atau dalam kerangka umum suasana terjadinya. Itu urutan yang keenam. Yang ketujuh, nah untuk memberi struktur pada waktu maka perlu itu dilakukan periodisasi waktu ya, atau boleh dikatakan pinodisasi atau periodisasi waktu, yaitu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, secara atau bentuk atau ciri-ciri khas yang ada pada periode tertentu. Kenapa? Karena dalam cerita itu dari periode ke periode itu mempunyai ciri khas tersendiri. Itu biasanya begitu. Dan terakhir, suasana peristiwa dengan lingkup waktu dan ruang yang cukup besar itu sering memerlukan pembahasan atau periode seperti apa? Gerakan sosial ya. Kemudian tentu mengalami masa awal penuh keresahan ya dan sebagainya. Ini. Nah, anak-anak ya. Jadi kalau kalian untuk menulis cerita sejarah seperti di sini ya. Nah, coba perhatikan ini. Jadi langkah-langkah yang harus kamu lakukan ya. Pertama dalam menulis cerita sejarah adalah menentukan topik terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk menentukan topik itu ya, ini terjangkau ya atau tidak. Ini harus diperhatikan ya. Ini topiknya. Terus sumber data itu tersedia ya. Ini dua dulu ini. Kamu tentukan terlebih dahulu. Andai kata topiknya itu tidak terjangkau ya jangan ya. Cari aja yang menarik perhatian ya, yang dapat menarik panca indera, merangsang panca indera pembaca. Itu paling penting ya. Kemudian langkah kedua adalah mengumpulkan fakta ya. Nah, untuk mengumpulkan fakta ini sumbernya apakah dari studi dokumentasi
berarti mengambil dari daftar-daftar pustaka yang lain ya. Boleh pengamatan lapangan, berarti langsung ya, atau wawancara. Lah ini. Jadi ini data yang harus kamu pakai jika kamu mengumpulkan data untuk menuliskan teks sejarah. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan teksnya. Nah, untuk mengembangkan teks ini bisa juga ya ini secara berstruktur berurut ya. Kemudian memperhatikan kaidah kebahasaan ya. Jadi kemarin kan sudah saya terangkan kaidah kebahasaannya itu tentang bagaimana saja. Lah itu harus diperhatikan ya. Jadi walaupun itu menulis sebuah cerita sejarah itu tidak ngawur, tapi semua itu harus ada ketentuan dan tata aturan tersendiri, mulai dari penyusunan sampai dalam kebahasaan itu ada ketentuan tersendiri. Nah anak-anak inilah ya dalam menulis teks cerita sejarah. Jadi anak-anak semuanya, saya minta kalian bisa, saya tugaskan ini ya, sekaligus tugas buat kalian semuanya untuk menulis teks cerita sejarah ya. Apakah saya kemarin yang pertama itu aparatur pribadi atau yang lainnya tuh kamu lihat ya, silakan terserah gitu. Nah itulah anak-anak semuanya ya, pembelajaran menulis teks cerita sejarah kali ini ya. Jadi sekali lagi itu tugasnya anak-anak saya perintahkan untuk membuat atau menulis teks cerita sejarah berdasarkan hal-hal yang sudah saya terangkan mulai dari awal hingga ini tadi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.